Ya Allah, 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 Ya Allah, 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 Ya Allah. حب التهاني والأماني وأناشيد الحب 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 حب المشاعر بالبيت العامل حب المشاعر بالبيت العامل يا ربي بارك فرحتهم بارك يا رب يا رب يا ربي بارك فرحتهم بارك يا حب التهاني والأماني ونشيد الحب 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 المشاهد بالبيت العامل حب المشاهد بالبيت العامل يا ربي بارك فرحتهم بارك يا رب يا رب يا ربي بارك فرحتهم بارك يا ما شاء الله يا ما شاء الله الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله سلم يا ربي سلم سلم لنا الأخبار في الدنيا كل سعادة في العسب والأخبار سلم يا ربي سلم سلم لنا الأخبار في الدنيا كل سعادة في العسب والأخبار كل الحبائب هلوا صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا كل الحبائب هلوا كل الحبائب هلوا النبي صلوا على النبي صلوا لنا فرحا لنا عين عينا 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 حب المشاعر بالبيت العامر حب المشاعر بالبيت العامر يا ربي بارك فرحتهم بارك يا رب يا رب يا ربي بارك فرحتهم بارك يا رب يا ما شاء الله 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 يا ما شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derek dawai Pak Yai, spesial Jatim Ampuh Kabupaten Sidoarjo malam hari ini hadir di alun-alun kota Sidoarjo. Dan tentunya kita juga akan menyaksikan tausiah bersama Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA. Dan tentunya malam ini juga akan hadir seluruh jamaah-jamaah dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dan hadir juga Universitas Terbuka Surabaya. Universitas Terbuka Surabaya merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja, kapan saja. Tentukan masa depan, belajar mandiri, belajar tak bertepi. Universitas Terbuka Surabaya pilihan pasti. Dan untuk Anda kuliah oke, karir oke hanya di Universitas Terbuka Surabaya. Untuk info lebih lanjut di kampus Si Unair Surabaya atau bisa akses ke website surabaya.ut.ac.id di 031 596 1861 atau WA 0895 61 70 34951. Mari kita saksikan derek dawai Pak Yai Jatim Ampuh Kabupaten Sidoarjo berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftahul Munir, PLT Kominfo Kabupaten Sidoarjo, Direktur CTV, terima kasih banyak. Universitas Terbuka Surabaya sudah diajak bergabung untuk meramaikan acara ulang tahun Kabupaten Sidoarjo dalam acara Jatim Ampuh. Terima kasih banyak. Kami hadir di sini dalam rangka meramaikan acara ulang tahun Kabupaten Sidoarjo yang ke-163 ya. Alhamdulillah. Satu-satunya lembaga pendidikan yang ikut kegiatan ini kayaknya Universitas Terbuka. Beri tepuk tangan luar biasa Universitas Terbuka. Pak Misbahul Munir, ini UT kok ada di mana-mana. Karena kemarin dirayu Pak Direktur CTV. Bu, ini ada ulang tahun Sidoarjo. Nggak apa-apa, kan Sidoarjo dekat Surabaya. Alhamdulillah, Universitas Terbuka itu perguruan tinggi negeri yang diterapkan dengan sistem belajar mandiri terbuka jarak jauh. Jadi jauh-jauhan, Mbak. Jadi nggak boleh dekat, jauh-jauhan. Jadi sudah lebih modern lagi ya, Bu ya. Jadi belajarnya lewat online, tidak perlu tatap muka. Ibu-ibu juga bisa sambil kuliah, nanti sambil masak, sambil kuliah bisa. Karena ini praktis sekali. Alhamdulillah bapak-bapak yang bekerja juga begitu. Karena kami menerapkan sistem belajar mandiri, terbuka dan jarak jauh. Jadi belajarnya bisa sambil di dapur, di mana saja, sambil di bisa kantor, sambil kerja, bisa sambil di sawah juga bisa. Cukup menggunakan HP, jadi kemana-mana cukup bawa HP saja. Belajarnya ya, pakai HP, jadi saya kalau koreksi ya pakai HP. Oh, simpel jadi banget. statusnya kan sudah negeri ya, insya Allah sudah nggak diragukan Sudah lagi. tidak diragukan lagi. Dan ngomong-ngomong tentang akreditasinya seperti apa, Bu? Alhamdulillah Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri banyak program studi yang sudah terakreditasi A. Jadi BAN PT akreditasinya A dan UT sudah terakreditasi B. Dan alhamdulillah kami punya program S1, S2, S3 dan program sertifikat. Wow. Jadi ibu nanti bisa kuliah pengen dapat sertifikat, nggak usah lama-lama 4 tahun, nggak usah, cukup bisa ya, Bu, ya? Bisa. Kalau Niola juga mau lanjutkan S2 bisa. komunikasi bisa ya, Bu? Bisa, insya Allah bisa. Itu ngomong-ngomong gimana, Bu, cara untuk daftar untuk calon mahasiswa? Gampang, dari lewat HP saja, cukup diklik sia.ut.ac.id. Kemudian sekarang kan ada cam scanner juga ya di HP, ijazahnya difoto, ijazahnya difoto, dikirimkan lewat aplikasi itu, cukup begitu saja. Jadi nggak usah repot-repot datang ke sana. Kalau mau kangen-kangenan datang ke Surabaya boleh, tapi kalau misalnya sibuk, daftarnya cukup dari rumah saja, belajarnya dari rumah, nanti kalau mau ujian dari rumah juga bisa. Wow. Oke, jadi masa pandemi seperti sekarang ini, misalnya Bu, ini kan masa pandemi, saya nggak mau bertemu boleh. Nanti minta supaya ujiannya dari rumah saja, nggak usah datang ke kampus deh, nggak usah. Nggak usah jadi absen-absen kayak zaman dulu ya, Bu. Nggak usah.
Kalau di UT nggak perlu absen nggak perlu. Oke. Yang penting registrasi, Ya. belajar terus ujian. Wah, itu Jadi yang nggak penting lama, sekarang. insya Allah. Nah, ngomong-ngomong tentang programnya nih Bu. Oke, ada di sini dengan program Pasca Sarjana. Seperti apa Ibu? Ya, alhamdulillah itu sudah kami pajang di situ. Ada program S1, ada 4 fakultas, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Sains Teknologi, dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi nanti ibu-ibu kalau lewat bisa ditengok sebentar standnya UT ada di situ. Terima kasih Pak Direktur JTV diberi stand pintu masuk. Iya. Kemudian Mbak Ola, kami sudah punya alumni yang menjadi orang terkenal. Nah, ini dia Bu. Ya. Dengar-dengar nih Bu, salah satu Ya. orang terkenal yang pernah hadir menjadi alma mater dari Universitas Ya. Terbuka Surabaya. Yang sekarang ini sedang belajar, sedang kuliah di Universitas Terbuka itu Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur. Itu mahasiswa UT. Wah. Jadi Ibu Arumi Baksin itu mahasiswa Universitas Terbuka untuk program studi S1 PG PAUD. Oh. Jadi kalau ibu-ibu, PG PAUD ya, Bu, ya? iya, PAUD kan bisa mendirikan sendiri di rumah, nanti Siap. diajar sendiri, nanti sambil kuliah di Universitas Terbuka. Wow. Biar nanti kalau mau ngajar PAUD ada ilmunya bisa kita sampaikan. Itu yang sedang menjadi mahasiswa. Nah, kami punya alumni yang sudah almarhum Ibu Negara dulu, istrinya Pak SBY, pangapunten sinten nggih? Iya. Istrinya Pak SBY. Ibu almarhumah Ani Yudhoyono itu alumni UT. Wow. Jadi Ibu Ani Yudhoyono alumni UT, kemudian ada lagi sekarang yang menjadi kepala staf kepresidenan. Siapa Mbak Ola? Kepala staf Kepresidenan. Aku yang tahu. Ya, Bapak Muldoko itu juga alumni UT. Keren banget Bu. Iya, Wow. kemudian ada lagi Pak Wiranto itu Pak juga Wiranto. alumni UT. Keren. Ya. Yang suka kecantikan, Ning Ola juga Yang suka orang, kecantikan. iya, orangnya kecil cantik yang punya perusahaan kecantikan. Siapa, Sinten Bu? ya Bu ya? Siapa namanya? Ibu Muryati Sudibyo itu juga alumni UT. Jadi orang-orang hebat Ibu Insya ya. Allah, insya alumni Allah. dari Karena UT. statusnya satu sudah negeri, akreditasinya juga sudah jelas. Iya. Dan kemarin tahun 2019 alumni UT menduduki peringkat pertama diterima CPNS se-Indonesia yang terbesar Luar Universitas biasa. Terbuka. Jadi Ini nggak jadi usah ada jalur khusus. nggak usah ragu. Iya, sudah ada Iya. jalur khususnya ya Bu ya. Ya, insya Allah. Jadi kalau orang mengatakan UT kuliah di mana, memang kuliahnya nggak di mana-mana, kuliahnya di rumah masing-masing. Yang sambil ibu rumah tangga memasak di dapur sambil masak bisa sambil kuliah. Iya. Yang pekerjaannya ke pabrik bisa juga sambil kuliah di Universitas Terbuka Surabaya. Siap, wow, Iya. keren banget. Nanti Bu-ibu buat yang ingin tahu lebih jelasnya lagi silahkan boleh tanya-tanya di sini. Boleh nggak? Ada yang mau bertanya nggak Bu? Boleh kalau ada yang mau boleh. Ya, bertanya. kita lanjut lagi, Oke. Ibu. Di sini akreditasinya ada yang internasional dan juga nasional. Oh, iya. Ini baru dengar ada internasionalnya juga ternyata Iya. Bu ya. Kalau UT itu diakreditasi bukan hanya nasional tapi juga internasional. Jadi kami diakreditasi oleh ICDE namanya, International Council Internasional Pembelajaran Jarak Jauh. Jadi selain akreditasi nasional juga akreditasi internasional. Luar biasa. ICDE namanya. ICDE. Iya. Baik, ngomong-ngomong malam ini Iya. kita hadir di alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Iya. Boleh nggak sih Bu kita minta tanggapan tentang acara Jatim Ampuh tahun ini seperti apa? Oh luar biasa, saya senang sekali. Saya datang ke sini sejak pembukaan. Wow. Sejak pasang tenda saya ikut. Jadi alhamdulillah luar biasa. Jadi sejak hari pertama itu ramai sekali. Jadi luar biasa, mudah-mudahan aman semuanya. Amin. Meskipun orang ramai Omikron dan sebagainya, mudah-mudahan di Kabupaten Sidoarjo nanti tidak terjadi itu. Amin. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Kita Rabbal bermohon kepada Allah semoga sampai akhir acara Gowes nanti sampai Minggu malam tidak ada kendala apa-apa dan semuanya sehat walafiat. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama. Semoga kita bertemu lagi di tahun selanjutnya dan kita berharap UT semakin jaya, semakin sukses. Nggih.
Nabi SAW jawab, siapa yang membaca ini 3 kali pagi dan 3 kali sore, la yadurruhu syai'un, tidak akan tertimpa apapun. Niki sing jawab Kanjeng Nabi, pasti jujur, pasti benar. Pagi niku nggih gampangane bar salat subuh nggih, sore niku pas salat maghrib 3 kali. Enggak usah akeh-akeh pun. Niki dijamin la yadurruhu syai'un, ndak akan tertimpa apapun. Misalnya anak sing sambat, "Lah kula nggih pun maca tapi wingi ya jatuh ke sepeda motor." Iku cara gak maca kira gulung komeng. Lho kula nggih gulung komeng. Oh cara gak maca kira-kira malah mati. Gampang mawon. Sing jelas kita harus percaya pada Nabi bahwa ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca itu pagi dan sore. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak akan ada bahaya di bumi dan di langit. Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jos, okay? 1. Yang kedua, baca doa Nabi Ibrahim ketika dibakar. Itu juga pesan Nabi. Pagi dan sore. Kenapa doa Nabi Ibrahim ketika dibakar Namrud itu? Beliau dibakar dengan api yang menyala tapi malah kedinginan, dibakar dengan api kademen. Itu gak ono tunggal ini. Apinya Namrud itu jauh lebih dahsyat daripada COVID, tapi Nabi Ibrahim selamat malah kademen. Sing diwaca napa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ampun apa nggih? Niku ping 3 nggih barengi niku wau, barengi Bismillahirrahmanirrahim 3 kali pagi, 3 kali sore. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Nikmal maula, sebaik-baik, ya maula dengan wakil niku mirip. Maula itu tuan atau bos ya. Wa ni'man nasir, maha sebaik-baik penolong. Niku doa Nabi Ibrahim ketika dibakar, tidak terbakar. Insya Allah kalau ini kita rutinkan, maka juga tidak akan kena niku wow omikron atau makrona niku wow. Asal yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melindungi kita, Maha menolong. Sakit nggih Ibu, Bapak-bapak, insya Allah. Yang ketiga, ya gandeng ini kalau satu rangkaian, baca doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus niku nate di telan ikan hiu selama 40 hari 40 malam. Teori apapun habis. Di untal iwak di dalam kan gak ada udara, ya peteng banget. Iku dengan ilmu apapun pasti habis. 40 malam 40 hari 40 malam. Nabi Yunus hanya baca itu, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tapi nggih boten dilakoni ngoten. Iya, monggo nek panjenengan badhe nglakoni mboten napa-napa, tapi bacaan niku la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ada di Quran itu. Ini ayat Quran. Masuk hasbunallah nggih ayat Quran. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, saya sungguh zalim. Ngaku zalim niku penting. Aja ngaku bertakwa. Nek bertakwa gak usah ngaku, wis pokoke ngaku zalim itu. Semua Nabi Adam, sedaya Nabi niku kalau mendekat pada Allah itu ngaku zalim. Nabi Adam kan ngoten, Rabbana dzalamna anfusana niku. Jadi Nabi Yunus di dalam perut ikan hiu membaca ini. Lalu Allah SWT menyatakan, andai kata Yunus tidak baca ini, habis dia. Sampai hari kiamat baru bangkit lagi. Tapi Nabi Yunus selamat. Kira-kira diuntal iwak hiu kalau dicedeki COVID, kira-kira bahaya pun nggih. Kira-kira lho, padha gong taune nggih. Kira-kira ya luwih bahaya ikan hiu lah. Niku saged selamat. Mulane ayat niki, ayat Al-Qur'an iki, nek panjenengan misalnya rodok sesek, terutama sing mengi-mengi niku, saged maca niki. Pun niki ijazah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam teng Quran kok. 3 kali saja pagi dan 3 kali sore.
insya Allah. Yang ketiga, yang keempat baca sholawat. Sholawat sak gede penjenan nggih, Allahumma sholli ala Muhammad atau sholat Jibril sing populer kayak sholat Jibril. Shallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad iku monggo mawon, pokoknya sholawat. Tapi yang paling biasa nggih sing penjenan waos biasane niku baca sholawat untuk gandengan ini kau nggih 3 kali pagi 3 kali sore. Mengapa? Zaman Nabi dulu terjadi taun. Taun niku penyakit ya berat ya. Taun niku wabah berat. Jauh lebih berat daripada corona. Apa nih Omikron, apa nih Makrona. Terus ini taun ini sangat mengganas waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup waktu itu, zaman Nabi. Lalu para sahabat galau. Gimana Nabi, kita ini kok tiap hari ada yang wafat, ada 20 orang, sore wafat 20 orang. Jadi zaman Nabi itu yang wafat lebih 1000. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ngerih-ngerih umatnya, ya wis banyak-banyaklah baca sholawat. Jadi ya gak ada hubungannya sholawat karo taun, ya gak ada hubungannya secara rasional. Tapi ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wacanan sholawat. Mengapa kau sholawat? Sholawat itu adalah keselamatan, kerahmatan. Ya Allahumma sholli, ya Allah rahmati, wasallim, selamatkan. Kita membaca sholawat sekali, maka Allah SWT akan membalas 10 kali keselamatan dan kerahmatan. Sungguh zaman itu terjadi bahwa orang-orang yang bersama Nabi aman, tidak kena taun, selamat lantaran membaca sholawat nasihat Kanjeng Nabi. Pramila menika nggih monggo tiap pagi tiap sore minimal sing gandengane wirid niku lho. Tapi sholawat tentu harus lebih banyak ya. Tapi sing gandengane zikir niku 3 kali aja pagi, 3 kali sore. Sholawat insya Allah juga akan dijauhkan dari segala macam bencana, musibah dan penyakit. Pun niki sekawan gangsal nomor gangsal maos la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampun sakit sedaya kok? Nggih. Wis apa kabeh. Niki ada hadis sahih riwayat Tabrani menyatakan bahwa Nabi SAW dawuh, siapa yang membaca 1 kali la haula wala quwata illa billahil azim, maka dia diberi diberi perisai terhadap 99 penyakit, diamankan dari 99 macam penyakit. Yang dawuh Kanjeng Nabi, bukan saya. Jadi Nabi dawuh sing sapa wonge maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nek teng hadis memang la haula wala quwata illa billah. Al aliyil azim itu asmaul husna. Dalam hadis lain doa apapun dampingi asmaul husna. Lah niki dados sing maos la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nggih bener, sing maos la haula wala quwata illa billah saja juga bener. Tapi panjenengan biasanya lengkap nggih? Nggih lengkap la haula wala quwata illa billahil azim. Niki di samping diberi napa niku perisai pengaman terhadap 99 macam penyakit, saya yakin termasuk Covid, termasuk Makrona niku wau. Insyaallah nggih. Waktu Nabi jauh jaringan ten Covid, tapi 99 kan ya akeh. Ini dawuh Kanjeng Nabi, dan sungguh Covid insya Allah sungkan kalau wong sing biasa maos la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas izin Allah SWT. Tidak akan Covid menyerang, tidak akan Makrona menyerang. Kok Makrona saya apa? Omikron menyerang kecuali atas izin Allah. Nah, Gusti Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan. Bahkan Nabi dawuh malih hadis Bukhari malah niki sama, siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah itu sama dengan menanam saham surga di bawah aras. Coba. Jadi sing maca la haula wala quwata illa billahil azim niku nanam saham surga.
di bawah aras. Hadisnya Sahih Bukhari. Nek duwe saham yang swarga mosok mlebu neraka. Ndak mboten. Wong sahame yang swarga. Nah niki pun. Terus 5 niki. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian la haula wala quwwata illa billahil azim. Niki pun pagi sore ditambah nek panjenengan kersa ya harusnya kersa sae ya Rahman ya Rahim irhamna, wahai maha pengasih maha penyayang rahmati kami. Peng telu mawon betul sesuai. Kemudian ya qawi ya matin wahai maha kokoh maha kuat, itu untuk imunitas kita. 3 kali aja saya sudah ngukur niku, itu hanya 1 menit. Saya kalau sebut mau loh 5 macam mau ditambah ya Rahman ya Rahim kali ya qawi ya matin itu 1 menit saja sudah. Saya itu makanya penyenan pareng ngitung. Terus gak usah kesu melayu nek mari sholat langsung mojan mantun wirid sholat sing rutin niku mboten pareng dhisikne niki, sing rutin niku di mantun nembe niki pagi sore saja setelah sholat subuh setelah sholat maghrib sampun niku. Masya Allah, sungguh itu saya praktekkan sejak Maret 2020 sampai sekarang berlangsung dan alhamdulillah 100% selamat. Nek sing loro enten banyak enten sing loro. Sing penting ngeten, ada 2 ayat di akhir At-Taubah itu kalau dibaca pagi dan sore, enggak usah akeh-akeh, pagi dan sore itu akan menjadi orang yang tahan banting. Cara bahasa pondokane kebal tegdoyo. Napa akhir At-Taubah niku? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Paling gak ono 1/4 menit itu. Sudah sekali aja pagi sekali sore sing niku sing 2 ayat iki niki. Masya Allah, Nabi dawuh sapa sing maca iki gak akan meninggal karena dipukul besi. Siapa yang baca ini kalau baca siang maka siang itu tidak akan wafat, kalau baca malam malam itu tidak akan wafat. Wah nek ngono gak iso mati, nek pas arep mati lali gak maca. Terus lah tapi sing dawuh Nabi kan kita harus percaya toh yang dawuh kanjeng Nabi. Jadi ayat ini kalau dibaca diajekan di samping punya yoni tapi juga punya napa niku katup pengaman dari ya bukan tidak ingin mati sih ya, artinya ini penting bahwa orang yang membaca ini berarti akan selalu sehat. Ada cerita panjang tapi kisahnya begini, orang yang ajib membaca ini ada 2 kisah nyata itu. Satu dirampok sampai duel dengan maling, bajunya sobek-sobek tapi badannya utuh. Satu. Yang kedua ada anak, ya bukan anak kecil deh, ya ada anak yang sudah relatif sing seneng dolanan layangan itu loh, ngejar layangan ketabrak trailer. Kisah nyata nih, ketabrak trailer ya pingsan ya semaput tapi mboten mati dan bahkan ndak bablas belas. Ditakreti sing mbok waca apa? Kon pilihmu apa? Mboten napa-napa sing kula waos ki namung akhir At-Taubah 2 ayat itu. Ini kisahnya banyak kalau ini. Terus saya pesan niki nggih penyirah amalaken nggih kersane tegdoyo. Ya bukan yo gak golek tegdoyo sendak, tapi yang penting pesan Nabi ini bahwa orang yang seperti ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Wirid yang terakhir adalah sing hasbiyallah itu akhir ayat terakhir At-Taubah niku hasbiyallahu la ilaha wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim niku diulang 7 kali. Hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Siapa yang mengajarkan baca ini pagi 7 kali, sore 7 kali, maka hajatnya mudah terkabul.
hajat apa saja mun. Tapi sing dawuh Kanjeng Nabi berarti ya sudah kita percaya aja. Pun nggih niku untuk menghadapi apapun termasuk niki Covid, termasuk Omikron. Nggih. Sehingga kita ndak diwaswasi, ndak diwedeni, ndak dibayangi oleh ketakutan-ketakutan. Biasa mawon, kerja ya biasa ya. Tentu sekali lagi tetap hati-hati, tetap ikhtiar, tetap usaha pantas, tapi jangan sampai nek berita ini wedi, ada berita gitu takut, jangan. Bahkan nek sakit ngapunten nggih. Ngapunten nek berita makronangot niku pun gak usah diwaca wis. Tiwas wedi wong panjenengan iso apa? Kecuali petugas kesehatan monggo memang satgas misalnya memang perlu tahu seperti itu. Tapi nek kita tahu ya gak ono manfaatnya, ndak ono gunane, gak ero ya gak nganggur, gak ero wis ben koyo gak. Nek ero malah wedi nggih. Pun niku yang terkait dengan menyikapi napa niku nggih Omikron niku Omikron apa Covid napa apapun. Nek niki wau sing kula critane wau kita beri nama zikir Covid. Nggih, zikir Covid 5 wau. Nggih. Tapi basa Omikron iki kula rubah mawon zikir Omikron ngoten mawon nggih. Mungkin ana apa meneh zikir apa tapi intinya zikir keselamatan dari Nabi SAW. Jadi mboten usah ijazah macam-macam pun niki semuanya wiridnya Kanjeng Nabi atau wasiat pesannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun itu yang bagian pertama. Yang bagian kedua saya mengajak panjenengan untuk merenungkan apa sebenarnya musibah itu. Bagaimana sebenarnya musibah itu. Ini penting sebab kita ini kadang-kadang itu gini loh. Ada musibah itu ada orang yang enggak tahan musibah, enggak iso menerima kenyataan ada musibah itu enggak iso. Sisi lain kadang-kadang ada orang yang kemendel niku ya kemendel iki. Kemelinti niku kemelinti wis ndak. Kita sebagai orang beriman coba kita kenali setiap ada musibah itu ada 5 dimensi. 5 dimensi musibah. 5 dimensi musibah. 1, musibah apapun pokoknya segala yang dirasakan ndak enak. Nggih. Itu namanya musibah. Itu ada dimensi uqubah. Uqubah itu hukuman. Jadi kalau ada musibah ada kemungkinan kita kena hukuman. Tapi bukan kita semuanya enggak. Mungkin ada orang di satu komunitas itu ada yang kena hukuman. Dihukum oleh Allah SWT karena terlalu banyak dosa. Tapi nek umat Nabi Muhammad biasanya ditunda. Nek umat zaman dulu memang disegerakan, kalau umat sekarang itu ditunda. Tapi intinya dimensi musibah berupa ukubah niku tetap ada sekarang. Kemarin ada Covid niki, juga ada orang yang kena Covid dimensinya ukubah, hukuman memang karena dia terlalu banyak dosa. Tapi ya gak usah ngarani wong nggih. Oh, kon kakean dosa kon mboten dosa mungkin kita kaplokan. Terus ya dimensi ini kita kenal bahwa memang setiap musibah banjir apa angin ribut apa penyakit dimensi ukubah, hukuman bagi orang yang memang pantas dihukum menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dimensi tazkirah. Tazkirah itu peringatan bagi orang-orang yang masih punya hati, yang masih bisa dinasihati, masih bisa diperingatkan, memang punya dosa tetapi tidak dihukum tapi diingatkan. Dengan apa? Dengan musibah yang bu sakit, bu kesandung, bu tiba ke sepeda motor, bu nopo mawon, pokoknya segala yang tidak mengenakan bisa menjadi tazkirah, peringatan dini untuk kita agar sadar bahwa kita ini hamba yang punya kelemahan, ternyata bisa kena musibah, bisa kena penyakit, bisa kecelakaan. Untuk menyadarkan sehingga kita mesti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami memang milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah kami kembali.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang kalau kena musibah mengucap tarji, inilah orang yang sabar, orang yang mendapatkan tadzkirah, peringatan. Terus kalau ada musibah mungkin juga di komunitas yang sama itu tidak kena tidak kena ukubah, sama kena musibahnya sama, umpama sakit sama sakitnya, tapi yang satu kena hukuman ukubah, yang satu tadzkirah. Ini harus ada kesadaran kita bahwa kita ini juga mungkin kena itu. Yang ketiga, dimensi kafaroh. Kafaroh itu tebusan dosa, ampunan. Jadi Nabi SAW jauh, jangankan sakit, kecocok eri pun kalau hati ridho dan tarjih itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, walaupun tidak diucapkan dalam hati dengan lisan, tapi dalam hati terbetik itu, maka diampuni dosanya. Napa meneh sakit, waduh niku besar sekali ampunannya, tapi ya gak usah njaluk loro nggih. Maksud wah kalau pengen loro ben diampuni mboten usah. Tapi bahwa sakit itu juga kafarah. Pokoknya segala yang tidak enak, sekali lagi segala yang tidak enak kita jalani dengan hati ridho, kemudian kita menyadari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka menjadi kafarah, ampunan. Maka hamba yang beriman itu biasanya ngapunten kalau wafat diantarkan oleh sakit. Untuk apa? Untuk mengurangi dosa. Tapi moga-moga nek sakit ya jangan teman-teman nggih. Mulane dungane Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan dalam sakarat maut, jangan sampai berat-berat. Yang ketiga, kafarah. Yang keempat, tabsyirah lainnya. Tabsyirah itu harapan. Allah SWT menyatakan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Pengen terusnya yusra toh ya. Diulang 3 kali. Setiap kesulitan pasti akan melahirkan kemudahan. Niki pernyataan Lauh Mahfud, pernyataan Maha Kuasa Allah SWT, pasti benar. Setiap ada kesulitan pasti akan melahirkan kemudahan, itu sudah. Dan tidak ada kemudahan yang diperlukan tanpa kesulitan. Itu konunnya atau itu teorinya, itu undang-undangnya. Terus kita juga gitu, andai kata kita mengalami apapun kesulitan atau hal yang tidak mengenakan, sudah hati ridho, siapa tahu ini adalah harapan. Siapa yang ridho pada Allah SWT dan maka Allah akan ridho pada kita, maka Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik dari yang kita duga. Sekali lagi, ini teori, memang susah dipraktekkan, tapi saya yakin kalau diulang-ulang insya Allah akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi nek loro wis kadung loro ya wis ridho saja, supaya menjadi harapan. Yang terakhir, dimensi kelima adalah mihnah. Ini terberat. Mihnah itu ujian. Siapa yang kena ini? Yang kena ini adalah para linwe, orang-orang baik. Jadi jangan lalu orang biasa ini wah kon diuji. Enggak, sebenarnya secara istilah mboten ngoten. Sing diuji itu orang yang memang hampir tidak punya dosa. Para aulia, para wali, para ulama itu kalau kena musibah itu memang mihnah, ujian untuk menaikkan derajatnya, menaikkan makomnya. Tapi biasanya yang ucapan sehari-hari, wah kita masih diuji. Cek kemelindi nih, bukan diuji. Kalau ndak, kalau saya sih nomor sewu, nek kena musibah itu ya tanggap ukubah, hukuman untuk saya karena saya terlalu banyak dosa. Ngoten mawon. Tapi gelem ngaku akeh dosa yo rada gak enak gitu. Tapi para nabi ngaku zalim. Terus gini, soal 5 ini, pertama ukubah, hukuman, kedua tadzkirah, peringatan, ketiga kafarah, tebusan atau ampunan, keempat tabsyirah, kelima mihnah. Ini bisa terjadi di satu event musibah. Misalnya lumpur lapindo, di sana banyak orang kena semua. Bisa saja yang satu, yang itu kena ukubah, yang ini kena tadzkirah, yang ini kena
kafaroh, ini kena tafsirah, ini kena mihnah, atau enggak ukubah tapi bisa tazkirah, kafaroh dan tafsirah, tergantung memang. Tapi yang penting ada kesadaran bahwa setiap musibah itu punya dimensi minimal 5 ini. Kalau ini kita sadari, insya Allah gak abot-abot banget ngelakoni menopo yang menjadi musibah. Ndak kepikiran banget, ndak gampang mengeluh, ndak gampang resah karena ada musibah. Mengapa? Karena kita ada harapan. Siapa tahu justru yang sudah-sudah, kalau kita ada musibah kok hati ridho, biasanya ijolnya lebih banyak, ijolnya lebih besar. Yang terakhir sebelum kita berpisah atau bubaran, saya sebagai bagian dari masyarakat Sidoarjo, sekali lagi saya berharap kepada penjenengan semuanya, khususnya rakyat Sidoarjo, mari kita jalani kehidupan ke depan ini dengan tegar, dengan tabah, dan tetap semangat seperti Ibu Rektor Universitas Terbuka itu, luar biasa semangat. Jadi, tapi memang penjenengan diuntungkan sih Bu. Jadi terbuka, kalau universitas terbuka kan memang HP. Nah sekarang yang tidak terbuka juga akhirnya ya HP juga. Enak, jadi universitas terbuka itu potensial tidak kena COVID. Ayo, piye memang nggih daring, wis pengalaman daring. Lah nek sing kene iki garing. Tapi bagi saya yang terpenting menanamkan semangat hidup ini loh. Jangan loyo, jangan lunglai. COVID biarlah. Nek kula ngapunten ya, saya bukan melawan COVID, enggak, mendampingi COVID. Nek kula ngoten istilahnya, gak usah dilawan, wis gak usah dimusuhi. Itu makhluk Gusti Allah, ya kita dampingi aja. 2 tahun nih musuhan ya tiwas peyok. Nek kula istilah saja awal dulu bukan melawan COVID tapi mendampingi COVID. Nyatanya ya kerasan tenan iki COVID. Terus ya kita wajar ya, sama dengan ngapunten ya, sesungguhnya lah ya sama dengan flu, sama dengan penyakit apapun kan sebenarnya bersama kita toh, hanya gak gitu aja lah. Hanya ini kalau disiarkan besar-besar kemudian dipanjang didawa-dawa niki kok insya Allah Omikron kok insya Allah tekan Ramadan. saya kok yakin memang ini menjadi bahan yang lumayan untuk diberitakan sampai Ramadan. Terserah sak kesele monggo mawon, tapi asal kita nyikapinya dengan beriman ya akan seperti universitas terbuka itu, yang sawah ya nggawa HP. Nek duwe HP. Tapi sungguh estu, saya ini fakta nyata, tidak bual. Demi Allah ini adalah kebenaran. Jadi orang yang di Nganjuk itu, orang desa ngapunten tanpa mendukung bahwa mereka tanpa masker sama sekali. Ndak ada jarak, wis gak ono blas, ngapunten nih, ini bukan apa-apa. Tapi mereka tawakalnya tinggi. Mereka alah mau nyang sawah lho, mosok nyang sawah kok gawe masker. Nyang sawah gawe hand sanitizer, mboten. Cukup ndut wis beres ya. Sungguh 100% sing loro lho gak ono. Di daerah saya sendiri, saya kalau ke Nganjuk itu gawe masker di itu, lah apa gawe congkok ngoten. Dianggap congkok. Ngarang. Lah apa gawe congkok? Iki wong urip yang kutha yang ngene iki aku ya segitu aja. Nek desa wis panjang koyo ngono kuwi ngoten mawon tak guyoni, tapi sungguh mereka aman selamat. Tapi kita ndak boleh niru. Kita harus sesuai dengan opo jarine pergaulan. Aja kemlinti nek yang pergaulan. Oh, desa kayak aman kok, aku gak kadek masker-maskeran mboten gitu. Kedah pantesnya bagaimana sebagai orang yang hidup bermasyarakat. Tapi yang terpenting pesan dari JTV
bahwa supaya hidup ini tetap bersemangat, hidup ini tetap bergairah. Gitu, Mas Kim. Lagi. Terus ini pesan utama kita, pesan sentral kita memperingati ulang tahun 163 ini walaupun bersama Omikron atau nanti kemudian diperpanjang menjadi Makrona, kita harus tetap semangat, nggak usah wedi tapi juga harus tetap hati-hati, nggak usah paranoid tapi juga harus tetap waspada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian penjenengan semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah SWT, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang tetap dalam perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita saksikan derek dawai Pak Yai Jawa Timur Ampuh Kabupaten Sidoarjo dalam rangka hari ulang tahun Sidoarjo ke-163 di alun-alun kota Sidoarjo. Dan tadi sudah kita dengarkan tausiah bersama Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA, dan juga saat ini saya bersama dengan ibu-ibu jamaah Yasinta Perumahan Surya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Terbuka Surabaya. Universitas Terbuka Surabaya merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja, kapan saja. Tentukan masa depan, belajar mandiri, belajar tak bertepi. Universitas Terbuka Surabaya, pilihan pasti, kuliah oke, karir oke, hanya di Universitas Terbuka Surabaya. Info lebih lengkap di kampus Unair Surabaya atau bisa akses surabaya.ut.ac.id atau di kontak person 0315961861 atau di WhatsApp 089561703491. Terima kasih telah menyaksikan derek dawe Pak Yai, dan jangan lupa untuk saksikan kami di JTV setiap Senin sampai Rabu. Derek dawe Pak Yai. Alhamdulillah.